adik-adik, sampai berjumpa di dalam acara Sekami Aloysius On Streaming dalam Minggu Prapaskah kedua. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Sikap yang tenang, kita menghadap Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami, atas rahmat yang diberikan kepada kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk memikul salib, ajarilah kami untuk peduli kepada sesama kami. Berkatilah acara ini ya Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dalam keadaan selamat. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, ayo kita siapkan hati kita untuk bersuka cita bersama dengan kakak-kakak yang lain untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, meskipun badai silih berganti dalam kehidupan Tuhan, tapi aku yakin dan percaya aku tetap akan mencintai. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih, Sekami Algons Mojosongo. Apa kabar? Berkah dalam, sehat semua ya. Nah, pagi ini berjumpa lagi dengan Kak Jaya dalam pertemuan Sekami Algons hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 dalam Minggu Prapaskah yang kedua. Adik-adik yang terkasih, secara khusus pagi ini kalian akan mendengarkan permenungan dari Kak Jaya. Tetapi sebelumnya, yuk adik-adik duduk dulu dengan sikap duduk yang nyaman. Lalu kalau kalian mau mempersiapkan kitab suci, boleh dibuka ya kitab sucinya Injil Markus. Ya, sudah anak-anak dan adik-adik yang sudah mempersiapkan kitab sucinya boleh dibuka. Dibuka Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Nah, itu ada yang masih bengong. Malah ada yang masih belum mandi tuh. Ayo adik-adik, walaupun ini adalah hari Minggu, tetapi bukan berarti kalian boleh bermalas-malasan. Ya, baik.
Yuk, silakan adik-adik dibuka kitab sucinya Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Sudah? Kalau sudah kita baca bersama-sama ya. Adik-adik menyimak. Kak Jaya di sini akan membacakan, silakan adik-adik menyimak. Boleh juga ikut membaca juga, yang keras adik-adik. Biar papa mama, bapak ibu, ayah bunda juga ikut mendengarkan. Kak Jaya bacakan ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, baik adik-adik yang terkasih, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Senang sekali pagi ini Kak Jaya bisa menyapa kalian kembali ya, lewat acara Sekami Algons ya. Adik-adik, seperti yang Pak Jaya sampaikan di awal, ini adalah hari Minggu Prapaskah yang keberapa? Kedua adik-adik, betul sekali ya. Prapaskah adalah masa bagi kita semua adik-adik, terkhusus bagi kita yang sudah dibaptis untuk mempersiapkan diri ya. Waktu bagi kita untuk berbenah, untuk bertobat. Apa sih bertobat itu ya? Bertobat berarti meninggalkan cara hidup yang lama ya, yang tidak baik, lalu kembali kepada jalan Tuhan ya. Adik-adik, tadi Kak Jaya sudah membacakan bacaan Injil ya. Ada satu ayat yang menarik adik-adik. Coba menurut adik-adik yang mana ya? Kak Jaya akan membacakan satu ayat yang menarik tadi. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuh, adik-adik, Yesus sendiri dalam sabdanya pagi ini yang tadi baru saja kita baca bersama-sama mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, berarti mengikut Yesus, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, kemudian mengikut aku. Ada 3 poin penting adik-adik. Menyangkal diri, memikul salib, kemudian berjalan mengikuti Yesus. Lalu permenungan buat kita semua, buat adik-adik Sekami Algons. Loh, Kak, berarti kalau menyangkal diri itu artinya apa? Apakah kita harus melupakan nama kita, jati diri kita? Tidak, adik-adik. Ya, menyangkal diri di sini artinya kita harus meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak disukai oleh Tuhan. Contohnya, nah ini contoh buat adik-adik. Cara hidup lama, bermalas-malasan. Nah, siapa di antara adik-adik yang masih suka bangun siang? Mentang-mentang pelajaran di rumah lewat online, tidak berangkat ke sekolah, kalian bangunnya siang. Tapi kalau mau tidur malam. Nah, ini kan cara hidup yang tidak baik, adik-adik. Ya, ini harus kita waspadai.
supaya adik-adik tidak terbiasa, ya kan? Nanti kalau kalian terbiasa bangun siang, nanti mau ngapa-ngapain males. Nah, ini cara hidup yang lama adik-adik. Ya. Kemudian contoh cara hidup yang lama yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ketika adik-adik bangun, tidak segera membereskan tempat tidur. Ah, ngapain aku bereskan? Kan ada mama, kan ada pembantu, ada mbaknya yang membereskan. Nah, adik-adik ini tidak baik. Nah, kalau adik-adik mau menyangkal diri, itu harus menjauhi hal-hal yang tidak nyaman, ya kan? Nah, kalian harus rajin, ya. Yang biasanya masih ngompol, nah, apalagi yang masih ngompol, ya. Yang masih ngompol harus ingat, ya, kita harus belajar untuk membereskan atau melayani diri kita sendiri, ya, jangan menggantungkan pada orang tua atau orang lain. Lalu yang kedua adik-adik, tadi Tuhan Yesus mengatakan, ya, memikul salibnya atau memanggul salibnya sendiri. Pertanyaan buat kita, kok kita harus memanggul salib kita, harus memikul salib kita? Emang kita punya salib? Nah, ada yang mau menjawab? Kita punya salib enggak adik-adik? Ayo, salib kita apa? Ada yang tahu? Kalau dulu Yesus memikul salib, salib itu kan berat, ya. Ya, yang namanya salib itu adalah hal atau benda yang tidak mengenakan. Sudah berat, ya kan, besar. Dan kadang kalau kita mengangkatnya kita bisa terjatuh. Tetapi kita mendapatkan tugas oleh Yesus sendiri untuk memikul salib kita masing-masing. Salib kita itu apa sih? Sama adik-adik. Salib kita itu adalah hal-hal yang membuat kita itu jauh dari Tuhan. Apa itu? Ya kemalasan, ya kan? Kita menggantungkan segala macam pekerjaan kepada orang lain. Hal-hal yang tidak mengenakan. Kalau kalian mau hidup lebih baik, kadang-kadang kita perlu berjuang, adik-adik. Ya, kita harus berjuang. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin lama itu semakin mandiri. Nah, poin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita harus berjalan mengikuti Yesus. Kalau kita cuma memanggul salib saja tanpa mengikuti Yesus, ya tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Maka adik-adik yang terkasih, pagi ini Pak Jaya, ya, Kak Jaya mengajak kalian untuk yang pertama, ya, menyangkal diri kalian sendiri. Nah, berarti apa, adik-adik? Kalian harus meninggalkan cara hidup yang lama, kemalasan-kemalasan kalian, ya kan? Untuk adik-adik yang masih suka usil kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada teman. Nah, ini saat yang baik pada masa Prapaskah ini, ya, mencoba untuk berdamai dengan saudara-saudara, ya, dan juga teman-teman kalian. Lalu poin yang kedua, memikul salibnya sendiri. Berarti hal-hal yang membuat kita jauh dengan Yesus harus kalian atasi, harus dipanggul. Ya, jangan malah meletakkan semuanya itu lalu kamu malah, ya, bersenang-senang, ya, enak-enak bermain seperti itu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, kita berjalan mengikuti Yesus. Berjalan mengikuti Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih sekami Algons, ya, itu saja permenungan dari Kak Jaya.
dalam Minggu Prapaskah yang kedua, tanggal 28 Februari tahun 2021. Ya, sebagai tantangan, ya, adik-adik nanti setelah acara ini selesai, adik-adik Kak Jaya tantang untuk merapikan kamar kalian masing-masing. Nah, siapa di antara kalian yang mempunyai kebiasaan baik merapikan kamar sebangun tidur? Ada tidak? Loh, kok tidak ada? Tidak ada yang angkat tangan. Wah, gimana ini ya anak-anak sekami, ya. Anak-anak sekami, anak-anak Tuhan harus belajar mandiri lewat hal-hal yang paling kecil. Ya. Siapa di antara adik-adik yang kalau mau mandi sore itu harus menunggu disuruh? Ya. Karena keasikan main bersama teman-teman, adik-adik lupa waktu. Nah, sudah jam 6 sore ya. Sudah mulai gelap, adik-adik masih bermain, ya, belum mandi. Ya. Nah, ini kan kebiasaan yang tidak baik. Cara hidup yang lama mulai kita tinggalkan. Ya. Cara hidup yang baru kita biasakan. Begitu ya. Nah, yang tidak kalah penting juga setelah pertemuan ini, Kak Jaya minta kalian membangun niat, ya, membangun tekad untuk membiasakan diri melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Adik-adik, kebiasaan baik yang pertama-tama harus kita lakukan di hari yang baru apa sih? Sederhana saja. Yang pertama, bangun pagi tanpa oyak-oyak. Nah, sederhana kan? Bangun pagi, adik-adik. Jangan malah kebalikannya, ya. Kalian bangunnya siang, tetapi tidurnya malam, ya kan? Bangunnya siang, tidurnya malam. Jangan, ya. Jangan sampai seperti itu. Justru kalian harus tidur tepat waktu. Bangunnya pagi, karena kalau bangun pagi, udaranya masih segar. Ya, ini membuat kalian juga makin sehat. Ya, masa pandemi ini memang kalian masih diperkenankan belajar mandiri di rumah. Tetapi ini bukan berarti kalian bisa bermalas-malasan bangun siang. Ya, begitu adik-adik yang terkasih. Betul ya. Kalian harus membangun tekad, membiasakan diri melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga kita semua, adik-adik semua, makin tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang beriman, hingga pada saatnya nanti adik-adik bisa menjadi masa depan gereja dan bangsa yang bisa diandalkan. Begitu adik-adik yang terkasih, itu saja permenungan dari Kak Jaya. Selamat melanjutkan kegiatan kalian. Selamat pagi, salam sehat selalu dan berkah dalam. Hai. Nah, adik-adik sudah di penghujung acara, maka kita akan tutup acara kami on streaming ini. Nah, adik-adik persiapkan duduk yang manis, sikap doa yang baik. Kakak hantarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Kami ngucap syukur di hadapan-Mu karena sekolah minggu on streaming berjalan dengan lancar. Bapa, berkatilah aktivitas anak-anak-Mu ini, dan besok anak-anak-Mu sebagian melaksanakan ujian tengah semester 2. Berkatilah anak-anak-Mu agar dapat mengerjakan ujian tes dengan lancar dan baik. Terima kasih Bapa. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu di minggu depan yang lebih ceria lagi, lebih sukacita bersama kakak-kakak pendamping. Oke, dadah. Berkah dalam.